Sahabat Imron Pribadi, channel vlog Marifat Bisnis. Istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurusi dunia. Urusan yang telah diatur Allah tak perlu kau sibuk ikut campur. Istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurusi duniamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya M. Imron Pribadi, tetap di channel vlog Ma'rifat Bisnis. Kali ini sengaja bisnis tentang Al-Hikam 04 bagian kedua. Analisa kedua adalah memetik takdir Allah yang telah tergariskan. Istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurusi duniamu. Istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurusi duniamu. Urusan yang telah diatur oleh Allah tak perlu kau sibuk ikut campur. Pembahasan soal takdir dan kewenangan soal takdir dan merupakan prerogatif Allah, dan kemudian di sisi lain Allah telah memperingatkan pada kita suruh istirahat di dalam mengurusi dunia. Artinya istirahat di sini telah digambarkan kepada penjelasan pertama adalah istirahat itu artinya kita menyempatkan syariat Islam dan memanfaatkan iman di dalam menjalankan syariat Islam. Artinya di antara istirahat itu kita disuruh menjalankan syariat Islam. Karena konotasinya seperti itu, maka pada penjelasan awal telah kami jelaskan, seorang pemikir yang cerdas maka akan melakukan sebuah kombinasi yang di satu sisi kita disuruh istirahat, tidak boleh menjalankan, tidak boleh mengurusi dunia terus-menerus, maka kita disuruh istirahat. Pada konteks seperti ini, maka kita mengkombinasi pada saat menjalankan urusan duniawi, di situ kita juga mengkombinasi syariat-syariat Islam, kita jalankan di dalam konsep-konsep menjalankan bisnis. Secara otomatis kombinasi ini akan terjadi dua, di satu sisi istirahat, di satu sisi sebenarnya kita bekerja. Tanpa disadari di sini yang disebut ibadah, yang secara otomatis di sini kita sebut ibadah. Artinya bisnis yang disadari oleh pikiran kita, oleh perilaku kita, bahwa di dalam berbisnis itu juga perilaku ibadah. Ibadah untuk apa? Untuk karena Allah, ibadah untuk melaksanakan kepentingan-kepentingan mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam menjalankan ibadah kita. Bisa bersedekah, bisa memenuhi kehidupan rumah tangga, kehidupan anak istri, dan kehidupan diri kita dari kematian, dari kelaparan, dan seterusnya, yang semua disandarkan kepada Allah. Atas dasar iman dan Islam, maka pencarian rezeki apapun bentuknya di situ adalah konteks ibadah. Ini adalah sebuah perjuangan ketika kita lakukan setiap hari. Maka saya menyimpulkan di dalam Ma'rifat Bisnis itu ada filosofi bekerja, berzikir, bekerja, tangan bekerja, raga bekerja, pikiran berpikir, hati berzikir. Tiga kombinasi ini artinya adalah menjembatani kepentingan ibadah agar kita terlepas dari urusan duniawi. Maka istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurusi duniamu. Urusan yang telah diatur Allah tak perlu kau sibuk ikut campur. Ketika kita menjalankan sebuah bisnis, maka kita tidak perlu mencampuri urusan Allah. Nanti ini takdirnya saya bagaimana ya, sukses apa tidak ya. Kebanyakan banyak orang berpikir ketika menjalankan bisnis, wah ini nanti gagal apa tidak ya. Kalau gagal bagaimana? Uang sudah masuk investasi umpama 50 juta menjalankan bisnis ini. Uang ini pinjam bank. Kalau gagal maka saya akan bayar hutang bank. Maka saya harus bayar hutang bank dan saya memiliki hutang. Wah ini bahaya risiko bisnis. Nah, di sini diisyaratkan oleh Allah, istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurusi duniamu. Di saat seperti itu kita harus mengistirahatkan pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang rusak, pikiran-pikiran yang di dalamnya penuh dengan keraguan. Padahal keraguan itu adalah dihinggapi oleh setan yang ada di pikiran kita. Pada bahasan-bahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa
Ada 3 setan, ada 4 setan yang paling bahaya di dalam diri kita. Yang pertama adalah ragu-ragu atau was-was. Itu bentuk setan was-was yang membahayakan, yang luar biasa. Setan was-was ini sangat bahaya. Yang kedua adalah setan bodoh. Nah, ini setan bodoh ini banyak di setiap orang. Di setiap orang setan bodoh ini menghinggapi yang luar biasa. Setan bodoh maka harus belajar, harus diatasi dengan belajar. Setan bodoh ini susah ditundukkan dan ditaklukkan dan tidak mudah, setan bodoh. Yang ketiga, setan malas. Setan yang bersifat malas itu adalah wujud setan yang ada di dalam diri kita yang harus kita lenyapkan. Malas itu bagian daripada setan, itu membahayakan. Kemudian yang keempat adalah setan grundel sambat ngeluh. Itu adalah bentuk setan yang membahayakan di dalam diri dalam membangun sebuah bisnis, ibadah dan seterusnya. Sambat ngeluh grundel itu adalah setan. Itu adalah makhluk setan yang ada di pikiran kita dan itu belenggu. Yang kelima adalah setan tidak berbuat. Tidak berbuat apa-apa, diam saja. Diam saja, tidak memperlakukan apa-apa, berzikir tidak, berpikir tidak, tapi hanya diam, menunggu dan menunggu. Ini termasuk bagian daripada setan yang ada di dalam diri setiap manusia. Ini akan mengganggu, menghambat. Maka kelima setan ini harus dihindari dan dibuang. Ketika kelima setan ini kita usir dalam diri kita, maka kita akan mampu memetik takdir Allah atau rezeki Allah yang telah diisyaratkan atau dituliskan di lauh mahfuz. Jadi rezeki kita yang ditakdirkan oleh Allah itu tidak semerta-merta langsung diberikan kepada kita tanpa ada ikhtiar yang kuat. Ikhtiar yang kuat itu di sini artinya sebenarnya kita membunuh 5 belenggu setan ini harus kita buang dari pikiran kita, dari perilaku kita, dari prasangka kita, yang dari jiwa dan raga kita, dari rohani kita, dari raga kita, dari lingkungan kita. Semua kita buang 5 bentuk setan tadi. Karena itu setan yang membahayakan di dalam diri manusia. Nah, bagaimana kita mampu memetik takdir dan rezeki Allah kalau kelima setan itu ada di dalam diri kita? Mustahil akan terjadi. Ini yang disebut hijab. Ini yang disebut penghalang rezeki kita, takdir kita yang tertulis di lauh mahfuz itu tidak terwujud pada kita. Ini yang menjadi penghalang doa-doa kita itu tidak terkabulkan. Bahkan dari sini akhirnya doa kita itu sering saya katakan doa kita itu mengajak Allah untuk menuruti hawa nafsu kita. Allah diajak konspirasi untuk menuruti doa kita. Ini yang saya sebut menjebak Allah dengan doa kita. Sebenarnya doa kita menjebak Allah. Mengapa? Akhirnya doa kita tidak dilandasi dengan Islam, dengan rukun-rukun Islam yang dipimpin oleh iman kita yang berdasarkan rukun iman. Nah, untuk memetik rezeki takdir Allah menurut Al-Hikam 04, istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurusi duniamu. Urusan yang telah diatur Allah tak perlu kau sibuk ikut campur. Sebenarnya gambaran yang saya jelaskan tadi ketika kita menjalankan sebuah bisnis, anggap saja bisnis online, kita sebagai produsen di bidang makanan dan minuman. Anggap saja makanan dan minuman kita itu keripik pisang. Kita memproduksi keripik pisang dan kemudian kita sepakat pemasarannya menggunakan digital marketing lewat online shop. Kita jual di Facebook, Bukalapak, Tokopedia, Lazada dan eBay dan seterusnya. Kita jual di sana. Nah, di dalam menjalankan produksi kita membutuhkan modal 50 juta. 50 juta kita berikan peralatan-peralatan, bahan baku dan seterusnya. Dan kita memiliki karyawan, anggap saja 2 untuk mengelola manajemen dan menjalankan bisnis keripik pisang. Ternyata di dalam menjalankan bisnis ini kita kan sering ragu. Apa iya nanti ini laku pertama? Apa iya nanti ini laku? Apa iya saya mampu membayar hutang bank 50 juta? Apa iya saya mampu
mengangsur, mencicil, apa iya produk saya akan laku dengan cepat, apa iya barang saya tidak kalah saing, apa iya rasa produk saya ini diterima oleh pasar. Nah, keraguan-keraguan seperti ini itu adalah hijab yang dibuat oleh setan yang ada di dalam diri kita, dan ini sangat membahayakan dan ini bisa menyebabkan kegagalan. Dan ini bisa menyebabkan kegagalan yang tingkat tinggi, sehingga produk kita bisa gagal. Padahal di situ Allah sudah mentakdirkan kita, umpama kita menjadi kaya raya atau kita bisa berpenghasilan 50 juta per bulan, padahal modal kita 50 dan Allah mentakdirkan 50 juta. Tapi karena kita keraguan, maka 50 juta itu tidak akan terjadi. Maka yang terjadi adalah bangkrut. Kita tidak bisa membayar hutang, kita tidak bisa melakukan penjualan dengan baik, produk kita banyak expired, yang terjadi kegagalan. Kenapa? Karena diimbangi dengan keraguan. Bagaimana kalau 5 setan tadi itu ada di dalam bisnis kita? Ragu-ragu, sifat sambat, ada gerundel, setan gerundel, ada lagi setan yang bersifat itu cuma bicara saja tapi tidak bekerja. Cuma bicaranya ngomong aja, cerita-cerita, tapi tidak pernah dilakukan teori-teorinya itu. Dan kemudian yang paling bahaya adalah di antara kelima setan itu, yang paling bahaya adalah sifat malas. Malas melakukan, malas bertindak, malas berbuat, malas dan seterusnya. Itu adalah setan yang membahayakan. Tetapi sebenarnya kelimanya membahayakan. Setan sambat, gerundel dan seterusnya. Dan juga setan bodoh itu membahayakan. Untuk mengatasi setan bodoh nanti akan saya kupas di penjelasan yang lainnya, di ahlikam yang lain, bagaimana cara menghilangkan kelima setan yang ada di dalam diri kita. Karena itu di setiap manusia ada bentuk-bentuk setan seperti itu. Hari ini saya menjelaskan fokus tentang bagaimana memetik rezeki takdir Allah yang sudah tersiratkan di Lauhul Mahfuz. Ikuti terus channel vlog Makrifat Bisnis. Nah, sahabat channel vlog Makrifat Bisnis, pada pembahasan yang pertama tadi setelah iklan yang kami tayangkan, kali ini tahapan-tahapan memetik rezeki yang telah ditakdirkan oleh Allah. Memetik rezeki yang ditakdirkan Allah, maka saya tetap mengambil contoh seorang melakukan bisnis modal 50 juta. Itu usahanya adalah membuat keripik pisang dengan karyawan 2 yang dilakukan penjualan secara online shop, yang diilhami dari pembahasan kitab Al-Hikam. Istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurusi duniamu, urusan yang telah diatur Allah tak perlu kau sibuk ikut campur. Di sini modal 50 juta itu akan bisa menghasilkan 50 juta. Nah, modal 50 juta bagaimana menghasilkan 50 juta? Di sini dibutuhkan keyakinan yang pertama, yakin bisa dan yakin menjalankan, dan tidak ada setitik pun keraguan di dalam hati kita. Berarti ketika ini terjadi keyakinan ini, maka kita telah mengusir, mampu membunuh setan was-was atau setan keraguan di dalam diri kita. Yakin modal 50 juta akan menguntungkan 50 juta per bulan. Bagaimana caranya? Nah, berikut kita jelaskan. Yang kedua, setelah kita memiliki keraguan bahwa kita akan membuat keripik 50 dengan modal 50 juta akan menguntungkan 50 juta per bulan secara otomatis, maka kita harus bergaul dengan orang-orang, para pakar, para ahli di bidang keripik. Dalam proses produksi, bagaimana kita melakukan riset membuat keripik terbaik dan terenak dari seluruh keripik yang ada, baik di wilayah Bapak kita Jember atau lokal atau sekabupaten, bahkan secara nasional. Keripik kita memiliki keripik yang enak, keripik yang terbaik, keripik sehat, keripik higienis dan seterusnya. Bahkan kalau perlu keripik pisang kita juga sebagai herbal kesehatan yang tidak mengandung kolesterol dan seterusnya. Ini harus kita pikirkan, kita cari solusinya. Maka kita harus bergaul dengan orang-orang pintar, dengan orang-orang hebat. Ini yang kita lakukan pertama. Yang kedua, kita harus melakukan produksi dan memberikan legalitas perizinan yang kuat.
melakukan branding yang bagus, packaging yang bagus. Packaging yang bagus, branding yang bagus dengan role play, model yang bagus, SOP yang bagus, manajemen yang bagus, legalitas yang kuat dan seterusnya harus dipenuhi secara de jure, secara de facto. Secara de jure artinya secara legalitas, secara hukum kita kuat, dan kemudian secara de facto praktek-praktek kita itu telah menjalani uji coba dan penelitian riset yang bagus dan yang benar sehingga menghasilkan kualitas produk. Ini tidak cukup, ditambah lagi dengan keyakinan excellent service, pelayanan prima, pelayanan yang baik, pelayanan yang terbaik dalam menyajikan, dalam memasarkan, dan kemudian ditunjang oleh mentoring oleh para suhu, para master di bidang digital marketing untuk memasarkan produk keripik kita yang terbaik. Karena produk kita yang terbaik dan harus dipasarkan dengan cara yang terbaik. Memiliki mentoring dan bergaul dengan orang-orang, para pakar, para ahli digital marketing yang berbasis 4.0, 5.0, dan kita selalu bergaul di sana dan selalu mengkaji bisnis tentang pemasaran digital marketing. Kemudian kita lakukan pemasaran di lintas media sosial, di lintas marketplace, di website yang berbasis bahkan di channel YouTube, di TikTok, dan sampai di blog dan website kita yang sudah memiliki algoritma traffic dan algoritma dan di dalam search engine yang bagus. Kita lakukan secara search engine marketing, search engine organik kita lakukan. Kita lakukan pemasaran dengan menggunakan search engine marketing yang yaitu menggunakan FB Ad, bisa menggunakan tool-tool yang lain, di Shopee menggunakan budget iklan, di TikTok budget iklan, di Bukalapak menggunakan budget iklan, dan seterusnya. Kita kelola manajemen yang baik, tentu dengan perhitungan profit and loss yang baik, keuntungan, laba rugi, dan seterusnya. Nah, di sini kita tunjang ini dilakukan dengan baik, manajemen yang baik. Di sini kita terapkan syariat Islam yang mengatur sistem SOP tadi. Syariat Islam apa? Ya rukun Islam. Rukun Islam yang kelima itu mendasari fondasi ini. Kemudian dipimpin oleh iman kita, iman kepada Allah, dipimpin oleh al-imanu an tu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubi wa rusulih. Itu menjadi pimpinan kita dalam menjalankan kaidah-kaidah bisnis tadi. Maka bisnis kita sudah ber-SOP dengan benar, dengan syariat yang benar, dipimpin, dikaji oleh syariat Islam yang benar, dan kemudian dipimpin oleh iman kita yang benar bahwa bisnis kita untuk menjalankan fisabilillah, untuk menjalankan kepentingan-kepentingan yang tidak menghidupkan hawa nafsu. Bahkan hawa nafsu kita diajak ke kompromi di dalam bisnis kita itu untuk menggolkan beribadah kepada Allah. Maka di sini akan terjadi sebuah perubahan yang luar biasa. Malaikat juga akan mendoakan, dan bahkan sampai langit pun bisa bergetar karena bisnis kita kelola dengan baik. Saya yakin pada kondisi seperti ini, cara memetik takdir dengan seperti ini akan terkabulkan 100% sesuai dengan harapan kita. Modal 50 juta mampu menguntungkan 50 juta. Pada saat seperti ini bisnis akan lancar, bisnis akan berjalan dengan baik. Karena kita mampu membunuh 5 syaitan tadi, dan kita menjadi optimis 100% untuk menjalankan bisnis, dan kaidah-kaidah kita dijalankan dengan baik. Apakah iya itu bisa terjadi? Dan tentu bisa terjadi, dan itu yakin bisa terjadi kalau kita memang sungguh-sungguh menjalankan bisnis ini berdasarkan konteks sesuai dengan al-hikam. Istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurusi duniawi. Artinya istirahat di sini adalah menghentikan urusan duniawi itu dimasuki dengan urusan syar'i. Dikombinasi urusan duniawi itu dijadikan sebagai wujud ibadah, sebagai riyadhah dalam ibadah. Untuk menjalankan sebagai riyadhahnya itu dalam bentuk bisnis. Yang di situ sebenarnya kita dalam konteks beribadah. Mengapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena kita telah mampu membunuh 5 setan yang ada di dalam diri. Belenggu bisnis yang pertama itu adalah membunuh 5 setan yang ada di dalam pikiran dan yang ada di dalam raga. Setan itu tidak hanya di dalam pikiran tetapi di dalam raga. Di dalam pikiran adalah sambat gurundel, setan sambat gurundel dan mengeluh, dan setan malas. Tapi di dalam raga ada lagi tidak bergerak, tidak melakukan, tidak action. Awas, itu juga setan yang ada di dalam jasad kita.
Maka ini harus kita hilangkan dulu. Bagaimana kita akan memetik rezeki dari takdir Allah yang tertulis di Lauhul Mahfuz dengan baik kalau raga dan jiwa kita itu terkontaminasi, terracuni, terhijab oleh makhluk-makhluk yang berseberangan dengan kehendak Allah. Nah ini, sahabat channel Vlog Marifat Bisnis, terus ikuti channel Vlog Marifat Bisnis. Kita simak iklan berikut ini. Masih di channel Vlog Marifat Bisnis. Kajian Al-Hikam titik 2 adalah kita kupas membahas cara memetik rezeki takdir Allah yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Urusan yang telah diatur Allah tak perlu kau sibuk ikut campur. Artinya segala takdir yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz itu sudah menjadi prerogatif Allah dan tidak mungkin kita ikut campur. Kita mengetahuinya aja tidak tahu. Kita mengetahuinya takdir itu tidak tahu dan itu menjadi prerogatif Allah. Tetapi dengan syariat Islam dan dengan rukun iman, dengan syariat Islam yang berupa itu kita sebut sebagai aturan-aturan atau aturan-aturan yang menjadi perilaku kita, dan kemudian urusan ketauhidan kita yang dipimpin oleh iman kita itu adalah urusan ketauhidan kita. Dua kombinasi perilaku ini ketika menjadi satu kesatuan di dalam bisnis apapun itu akan bisa sukses. Bisnis apapun bentuknya, jika menjadi dikendalikan oleh satu kesatuan yang berbasis syariat, sehingga menjadi SOP-SOP yang jelas, menjadi perilaku-perilaku yang jelas, menjadi ketentuan-ketentuan yang jelas yang diuraikan di dalam SOP, di dalam ADRT, di dalam petunjuk-petunjuk, di dalam juknis, di dalam role play, di dalam kehendak, di dalam menjalankan semua roda bisnis yang dipimpin oleh ketauhidan kita kepada Allah. Atas dasar itu insya Allah bisnis ini akan dikawal oleh malaikat dan saya yakin bisnis ini akan berhasil. Tetapi yang menjadi kendala-kendala ini semua teman-teman, semua bahkan kita semua, bahkan saya juga tidak akan bisa menjalankan bisnis ini kalau tidak menghilangkan 5 setan yang ada di dalam diri kita. Terus simak channel Vlog Marifat Bisnis. Channel Vlog Marifat Bisnis akan mengupas tentang Al-Hikam 04.2 yang selanjutnya akan kita bahas pada Al-Hikam 4.3. Bagaimana penjelasan-penjelasan terkait tentang menjalankan bisnis secara syar'i. Terima kasih. Saya M. Imron pribadi. Jika ada salah semata-mata dari saya, jika ada kelebihan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.